Jadi yang pertama ada kepribadian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik dan stabil yang membedakan seseorang dengan orang lain. Kepribadian merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis yang mempengaruhi kepribadian termasuk gen, hormon, dan struktur otak. Faktor psikologis termasuk pengalaman masa kecil, nilai-nilai, dan keyakinan. Faktor sosial termasuk budaya, norma, dan harapan masyarakat. Kepribadian bukanlah sesuatu yang statis. Kepribadian dapat berubah seiring waktu, seiring dengan pengalaman dan pembelajaran seseorang. Selanjutnya, contoh-contoh dari kepribadian. Contoh dari kepribadian ini seperti yang kita ketahui, ada yang namanya ekstrovert dan ada yang namanya introvert. Selanjutnya, teori kepribadian. Teori kepribadian yang pertama yaitu teori psikodinamis, di mana teori psikodinamis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ide, ego, dan superego. Ide adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Sedangkan ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu pada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Dan yang terakhir adalah superego, di mana sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif, menyangkut baik buruk, di mana nilai-nilai tersebut termasuk di dalamnya sikap moral dapat dibentuk oleh masyarakat. Teori yang kedua, teori kepribadian humanistik, di mana teori ini berpendapat bahwa untuk pendekatan dalam memahami kepribadian menekankan pada perkembangan individu dan aktualisasi diri seseorang. Nah, kemudian kita masuk di determinan kepribadian. Jadi, determinan kepribadian itu terdiri dari 3 aspek di sini. Aspek yang pertama itu mengenai keturunan. Jadi, aspek mengenai keturunan ini yaitu pendekatan keturunan berasumsi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang atau individu adalah struktur molekul dari gen-gen yang terletak dalam kromosom. Yang kemudian, dalam aspek situasi, tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan pada kepribadian seseorang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang merujuk pada budaya di mana seseorang dibesarkan, pengkondisian dini, norma-norma keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial serta pengaruh-pengaruh lain. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi organisasi, di mana karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah, atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi individu. Baik, materi selanjutnya, sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi organisasi. Ada 7 sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, posisi pengendalian. Suatu derajat seberapa jauh orang percaya bahwa mereka mengendalikan nasibnya. Orangnya disebut internal. Sedang mereka yang percaya bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya dikendalikan oleh kekuatan luar. Misalnya, keuntungan, kesialan, dan nasib. Hal ini disebut eksternal. Yang kedua, harga diri atau self-esteem diartikan sebagai derajat individual menyukai diri mereka sendiri. Individu dengan self-esteem yang tinggi akan mengambil pekerjaan dan risiko yang lebih besar dan pekerjaan non-konvensional. Sebaliknya, jika seseorang memiliki self-esteem rendah, lebih peka terhadap pengaruh luar,
tergantung pada penerimaan positif atas evaluasi pihak lain. Yang ketiga, penanggung risiko adalah derajat kemauan untuk menanggung risiko. Otoritarisme yaitu keyakinan bahwa ada perbedaan status dan kekuasaan di antara manusia dalam organisasi. Yang kelima, monitor diri adalah sifat kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasi eksternal. Yang keenam, sifat kepribadian yang dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku-perilaku tertentu atau orientasi hasil. Sifat ini juga dikenal sebagai kebutuhan untuk mencapai hasil. Yang ketujuh dan terakhir, kecocokan kepribadian. Kecocokan kepribadian dan pekerjaan. Menurut teori ini, kepuasan akan maksimal dan turnover akan minimal jika kepribadian cocok dengan pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan antara kepribadian dan stres kerja. Sebelum itu, kita perlu mengetahui stres dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kepribadian. Kepribadian berkaitan dengan keadaan emosi seseorang ketika dihadapkan pada sesuatu yang dapat tercermin dalam perilakunya. Kepribadian seseorang mempengaruhi dirinya untuk memberikan respon terhadap stresor atau sumber stres yang dihadapi dengan cara yang berbeda pada masing-masing individu. Lalu, mengapa kepribadian bisa menciptakan stres kerja? Salah satu contohnya karena adanya perbedaan tipe kepribadian, seperti introvert versus extrovert. Introvert membutuhkan waktu untuk menyendiri dan mengisi ulang energi, mungkin merasa stres jika bekerja di lingkungan yang ramai dan penuh interaksi. Sedangkan ekstrovert yang senang bersosialisasi mungkin merasa bosan atau tertekan jika bekerja dalam situasi yang sunyi dan minim interaksi. Hubungan antara kesesuaian kepribadian dan pekerjaan merupakan hal yang dapat menciptakan stres kerja. Baik atau tidaknya suatu hasil pekerjaan bisa ditentukan oleh sesuai atau tidaknya kepribadian pekerja dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang dijalani apabila tidak sesuai dengan kepribadiannya dapat menciptakan stres kerja yang tinggi. Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menanggapi dan mengelola stres kerja. Misalnya, orang yang cenderung perfeksionis mungkin lebih rentan terhadap stres karena mereka memiliki standar yang sangat tinggi untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, orang yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi mungkin dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Hubungan antara kesesuaian kepribadian dan pekerjaan merupakan hal yang dapat menciptakan stres kerja. Baik atau tidaknya suatu hasil pekerjaan bisa ditentukan oleh sesuai atau tidaknya kepribadian pekerja dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang dijalani apabila tidak sesuai dengan kepribadiannya dapat menciptakan stres kerja yang tinggi. Baik, selanjutnya mengenai dampak stres kerja terhadap kepribadian. Menurut Ratumanan et al. 2023, stres kerja dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, perubahan dalam perilaku, kedua, penurunan kualitas kerja, ketiga, perubahan emosional, keempat, penurunan kepuasan kerja, kelima, gangguan dalam interaksi sosial, keenam, ketidakseimbangan hidup, ketujuh, peningkatan risiko gangguan kesehatan mental. Selanjutnya masuk pada strategi meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap stres kerja. Sebelumnya, strategi untuk meningkatkan ketahanan dan adaptasi stres kerja dapat diterapkan dalam dua bentuk, yaitu coping stress yang berorientasi pada masalah atau problem focus coping strategis, dan coping stress yang berorientasi pada emosi atau emotional focus coping strategis. Adapun beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk mengurangi stres dapat mengadaptasi situasi kerja itu yang pertama ada tetapkan prioritas, yang kedua itu ada pisahkan waktu untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang ketiga mengelola waktu dengan baik, yang keempat olahraga teratur, yang kelima teknik relaksasi, yang keenam menjaga keseimbangan kerja, yang ketujuh komunikasi efektif, yang kedelapan pendekatan positif terhadap masalah, yang kesembilan merawat diri sendiri, yang kesepuluh pendekatan perusahaan, dan kesebelas pendekatan individu.